Ya, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Pagi. Kita akan mulai renungan kita hari ini ya. Dan untuk mengucap rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Namun sebelum kita menyanyikan satu pujian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini di mana kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami sebagai keluarga Allah, satu tubuh Kristus, di mana kami boleh menikmati alam semesta yang indah, terlebih mengingat akan kenaikan-Mu yang akan kami renungkan ketika Roh Kudus tercurah ke atas kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu menyertai kami, menolong kami, melindungi kami di perjalanan sehingga kami tiba di tempat ini dengan selamat. Kami bersyukur sukacita Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur kelegaan hati dan pikiran kami Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kami, bahkan merenungkan firman-Mu sebagai penuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya Bapak Ibu, kita mengingat hari ini sebagai hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, tetapi Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia berjanji dan janjinya itu digenapi, mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita sebagai penolong, sebagai penghibur, dan sebagai penuntun langkah hidup kita. Kita boleh merasakannya kuasa Roh Kudus setiap hari, bahkan sampai pada detik ini kita boleh ada oleh karena tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya rindu untuk kita memuji memuliakan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita angkat satu pujian, Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin indah sekali ya. Kita semua adalah keluarga Tuhan tanpa memandang
kita berasal dari mana, dari suku mana, dari negara mana, dari daerah mana, karena kita adalah keluarga Allah. Amin. Yuk, kita angkat satu pujian. Ku cinta keluarga Tuhan. 1, 2, 3. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin indah sekali. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, apakah kita merasakan keluarga Tuhan? Amin. Puji Tuhan ya. Keluarga GMI dengan Tuhan. Gaskeun ya. Selalu bersama, selalu berbagi kasih, selalu saling mendoakan dan menguatkan. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita pujian. Tuhan, ku rindu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Sekali lagi, Tuhan penuhkan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Benar Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami rindu jiwa kami dipuaskan oleh firman Tuhan. Saat ini kami rindu pemulihan terjadi pada diri kami masing-masing melalui firman Tuhan. Ya benar Bapak. Ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Benar bahwa hari ini menjadi hari yang baik bagi kami, hari yang membawa sukacita bagi kami, karena kami tahu bahwa kami boleh ada karena kebaikan Tuhan. Kami masih hidup hari ini juga karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur Tuhan di alam terbuka ini, kami melihat betapa luar biasanya Engkau Allah yang kami miliki dalam hidup kami. Kami bisa menikmati banyak hal yang Engkau ciptakan. Kalau itu luar biasa, maka kami tahu bahwa kami pun luar biasa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hadirlah bagi kami, ambil alih untuk acara kami saat ini. Biarlah kami boleh sama-sama merenungkan setiap hal yang bisa kami belajar dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapak, berkati hari ini, berkati renungan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke. Ya, saya senang sekali gitu ya. Meskipun awalnya kayaknya apa ya, tadinya kan nggak bisa gitu ya, ternyata akhirnya bisa. Tadi malam itu rasanya nggak bisa tidur sampai jam 2:30 gitu ya.
Aduh gimana ini, pagi-pagi juga ongkek gitu ya. Sampai saya bilang sama Bubur, maaf ya kayaknya telat gitu ya. Udah cepet kebut sampai dekat, sudah sampai di daerah Kopo Permai. Terus saya lupa rumahnya yang sebelah mana ya. Jadi memang udah dikasih alamat. Nanya kok orang nggak tahu juga gitu ya. Apa dikasih mapnya? Saya nggak bisa baca map lagi ya. Tapi akhirnya ketemu juga. Saya bilang, aduh maaf ya Ibu Pur, Pak Pur jadi terlambat. Tapi perjalanan menikmati hal yang luar biasa sampai di tempat ini gitu ya. Juga luar biasa. Saya bayangkan hari ini kan kita tuh mau happy-happy gitu ya. Kita mau santai, kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Sambil kita melihat kembali bagaimana hari ini adalah hari di mana kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, ini ada apa? Drone kali ya. Saya bayangkan kalau seandainya saat itu ada drone, ya, apakah Tuhan Yesus akan bersaing dengan drone gitu ya? Tapi saya juga bisa bayangkan seandainya nih kita sedang berkumpul di sini. Bayangkan adalah kita ini murid-muridnya Tuhan Yesus, dan bayangkan bahwa misalnya Pak Saud adalah Tuhan Yesus. Dan Pak Saud ketika ya kita sudah bersama-sama seperti ini, terus kemudian Pak Saud 12 pas ya 12. Pak Saud akhirnya harus naik ke surga gitu ya. Muridnya 12 ya, harus naik ke surga meninggalkan kita gitu ya. Ada bagian yang mungkin kalau kita melihat dari sisi kita, aduh sedih banget ditinggalin sama Tuhan kita. Aduh sedih banget kok kita ditinggalin ya gitu ya. Aduh sedih banget nanti saya sama siapa gitu. Kalau seandainya kita ada di dalam posisi pada saat itu murid-murid. Tapi yuk kita sama-sama hari ini mau belajar. Kan biasanya kita tuh melihat dari sisi murid-murid yang ditinggalkan. Tapi pernahkah kita juga memikirkan bagaimana dari sisi Tuhan Yesus yang meninggalkan gitu ya. Nah hari ini di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 di situ dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga gitu ya. Nah saya juga ingat ketika Samuel menikah gitu ya. Harus orang tua itu harus melepas ya, harus melepaskan anak-anaknya. Bukan hanya menikah ketika misalnya mungkin harus pindah ke satu tempat yang berbeda, harus melepaskan. Ketika merantau biasanya kalau orang Batak itu banyak merantau ya Bu ya. Ketika mamahnya Leo harus melepaskan, gak bareng lagi sama anak-anaknya gitu ya. Ketika harus memulai satu kehidupan yang mandiri, tentu itu bukan hal yang mudah gitu ya. Dan saya bayangkan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya, hatinya gimana ya? Hatinya Tuhan gimana ya, yang udah datang memilih murid-muridnya 3,5 tahun bersama-sama dengan murid-muridnya gitu ya. Ketika dia pindah bukan karena dia tidak sayang, tetapi sesuatu yang memang harus dilepaskan, kasih yang dilepaskan itu adalah kasih juga yang mendewasakan. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar gitu ya, sama-sama melihat bahwa yang pertama ketika Tuhan Yesus naik ke surga, memang hatinya tentu menjadi sesuatu yang harus meninggalkan murid-muridnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah selesai dengan tugasnya. Ada orang yang pergi meninggalkan keluarga, atau ada orang yang pergi meninggalkan pekerjaan, atau ada orang yang meninggalkan studinya, itu belum selesai gitu ya. Tapi kita melihat contoh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya karena memang tugasnya sudah selesai. Dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang harus dia kerjakan. Tugasnya sudah selesai. Di dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, di situ dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Ya, dia naik ke surga sebagai pemenang. Dia naik ke surga itu sudah memberikan contoh bahwa tugas penyelamatan dia sudah selesai. Bukan sebagai orang yang kalah. Kadang-kadang ada orang pergi karena dia merasa gagal gitu ya, atau kalah. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia sebagai pemenang, dosanya sudah ditebus, maut sudah dikalahkan, dan apa yang sudah dinubuatkan itu yang sudah dia lakukan. Dan dia menyelesaikan semuanya. Bahkan di kayu salib dia katakan sudah selesai. Ya, bukan hanya selesai di kayu salib, tetapi dia selesai untuk mempersiapkan para muridnya ketika dia nanti meninggalkan mereka gitu ya.
Nah, kita lihat bahwa dari sudut pandang Yesus, penderitaan yang dia kerjakan itu tidak sia-sia. Penderitaan yang dia terima itu tidak menjadi sia-sia gitu ya. Dan kenaikannya ke surga mengingatkan kita semua bahwa apa yang dia kerjakan bagi hidup kita adalah pekerjaan yang berharga. Dia meninggalkan sesuatu yang berharga gitu ya kepada kita dan juga kepada murid-muridnya. Dan bukan hanya itu saja, kita diyakinkan bahwa ketika pekerjaan Tuhan misinya menyelamatkan manusia selesai, maka kita juga punya jaminan yang tuntas. Ya. Dan yang berikutnya kita lihat ketika Tuhan Yesus naik ke surga, bukan hanya tugasnya selesai, tetapi yang menarik adalah dia mempercayakan tugas selanjutnya kepada para murid. Dia mempercayakan tugas besar itu kepada para murid. Ya. Bayangkan, Petrus seorang yang gagal, dia menyangkal Tuhan loh, sampai sumpah-sumpah. Kok mau Tuhan Yesus menyerahkan tugas itu kepada Petrus? Ya, bukan hanya itu, Thomas seorang yang nggak percaya sama Tuhan. Ada banyak murid-murid yang gagal, ya. Tetapi Tuhan mempercayakan tugas besar ini kepada orang-orang yang gagal. Nah, kadangkala di dalam kehidupan kita merasa kita itu gagal. Tetapi Tuhan bisa pakai orang yang gagal menjadi orang yang luar biasa ketika kita tidak fokus kepada kegagalan itu, tetapi fokus kepada Sang Pemberi tugas itu. Ya, di dalam kehidupan kita mungkin menganggap orang lain gagal, menganggap meremehkan orang lain karena mereka mengalami kegagalan. Tetapi hari ini kita kembali diingatkan ya, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memberikan contoh kepada kita bahwa dia mempercayakan, dia percaya kepada orang, kepada murid-muridnya, dan baiklah kita juga belajar, ya, belajar untuk bukan melihat siapa mereka saat itu, tetapi bagaimana mereka nantinya. Tuhan Yesus tidak melihat bahwa saat itu Petrus nyangkal aku loh, saat itu Thomas nggak percaya sama aku, ya. Tetapi dia melihat bagaimana setelah nanti turunnya Roh Kudus, bagaimana Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya. Ya. Ada banyak perkara-perkara besar, murid-muridnya itu berhasil di dalam pelayanan. Meskipun akhir hidupnya, para murid itu juga menderita. Ya, ada yang harus dibunuh, dipenjarakan, mati di penggorengan, semuanya. Nah, itulah bagaimana Tuhan melihat ke depan, mempercayakan semua kepada murid-muridnya. Mungkin ketika kita berkata, dunia berkata, kamu gagal. Dan kita berkata, iya saya gagal. Tapi jangan lihat apa kata dunia. Kita mau lihat apa kata Tuhan. Kamu memang betul gagal. Tetapi kamu tidak harus hidup di dalam kegagalan kamu. Karena aku memberikan kepada kamu satu kesempatan di mana kita bisa berjuang dan kita bisa berhasil. Nah, hari ini juga kita kembali diingatkan. Yesus kenapa harus naik ke surga? Bukan hanya karena tugasnya sudah selesai, bukan karena dia mau memberikan kesempatan kepada para murid, kepada kita semua untuk melanjutkan karyanya, tetapi karena memang Roh Kudus harus turun kalau dia naik ke surga. Tugasnya berganti, ya. Kalau Kristus dalam tugas karyanya di kayu salib sudah selesai, maka Roh Kudus harus hadir sebagai penghibur, sebagai penguat. Dan itu bisa terjadi kalau Tuhan Yesus naik ke surga, gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang mungkin kita melihat, aduh kenapa Tuhan pergi? Tadi saya ilustrasikan ya, kalau Pak Saud naik ke surga gitu ya, pasti yang nangis Ibu Saud, Natali dan yang lainnya. Papa mau kemana? Ya, tapi saya nggak tahu para murid gimana saat itu ya. Kok Tuhan Yesus naik? Karena kan itu pasti sesuatu yang amazing ya. Orang biasa berjalan dan ini tiba-tiba Tuhan Yesus naik ke surga gitu ya. Nggak tahu gimana apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya para murid. Tetapi kadangkala mungkin murid berkata, kenapa Tuhan ninggalin saya? Kenapa Tuhan nggak bersama-sama dengan saya? Setelah sekian lama perjalanan pelayanan bersama-sama. Kadangkala kita juga ngerasa, Tuhan nggak ada. Tuhan kok nggak hadir ketika saya benar-benar butuh gitu ya. Tapi kadangkala kita harus merasakan tanda petik ya, ketidakhadiran Allah. Karena kita tahu bahwa dengan demikian kita menjadi lebih paham bahwa kita butuh Dia. Dan kita juga lebih kuat ketika kita ditinggalkan, di mana kita biasanya
Murid-murid mungkin biasanya bergantung secara fisik sama Tuhan gitu ya. Tetapi ketika Tuhan nggak ada, mereka mau tidak mau mereka harus bisa struggle tanpa Tuhan. Mereka harus bisa mandiri tanpa Tuhan gitu ya. Ya, tapi yang terakhir kita lihat, meskipun kelihatannya Tuhan pergi, tapi Tuhan itu tidak pergi. Karena Roh Kudus diberikan bagi kita dan Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Murid mungkin secara fisik tidak bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi ya Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Dia ketika Dia naik ke surga, ya Dia tetap ada, Dia tetap mendampingi, ya. Ayat di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25 di situ dikatakan Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Artinya Yesus Ia betul di surga, tetapi Dia tetap memperhatikan kita, ya. Jadi aplikasinya apa buat kita? Penerapannya apa buat kita? Kita punya Allah yang naik ke surga, tetapi naiknya adalah naik sebagai pemenang, bukan sebagai orang yang kalah. Kita punya Tuhan yang naik ke sorga dan membuktikan bahwa Dia mempercayakan banyak hal dalam hidup kita, menganggap kita berharga, memberikan kita kesempatan. Yuk kita sama-sama, jangan pernah merasa kita tidak bisa apa-apa atau kita bukan siapa-siapa gitu ya. Tetapi kita menjadi orang-orang yang meyakini bahwa Dia Allah yang besar itu memberikan kepada kita, tidak lihat kegagalan kita, tidak lihat latar belakang kita, tetapi Dia lihat bahwa ke depannya ada proyek Tuhan yang besar yang Dia mau kerjakan bersama dengan kita. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu juga meyakinkan kita bahwa Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Roh Kudus menjadi satu bukti bahwa Dia tidak hanya ninggalin murid-muridnya, ya udah kerjain sendiri, udah pokoknya kerjain, kamu pasti bisa, ya, tanpa pendampingan Dia, tidak. Tetapi Dia memberikan Roh Kudus yang akan menolong para murid dan tentu juga menolong kita, memberikan kepada kita penghiburan ketika kita mengalami kesulitan, memberikan kekuatan. Intinya bahwa Dia naik ke surga, tapi Dia sudah mempersiapkan semuanya sedemikian rupa sehingga kita tidak menjadi anak-anak yang sendiri, tidak menjadi orang yatim piatu gitu ya, tetapi menjadi orang-orang, menjadi anak-anak Tuhan yang begitu berharga sehingga Dia semuanya settingnya buat kita itu luar biasa. Dan hari ini kembali kita diingatkan ya, naik ke surganya Tuhan itu bukan sebagai kekalahan tetapi sebagai kemenangan, dan itu juga menjadi kemenangan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kadangkala kami memikirkan banyak hal di dalam hidup kami. Kadangkala kami memikirkan apa yang bisa kami pikirkan tanpa kami melihat bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup kami. Tuhan, bantu kami ya di dalam kami melewati masa-masa hidup kami. Supaya hari ini ketika kami memperingati akan kenaikan Engkau ke surga, kami tahu itu semata-mata bukan Engkau meninggalkan kami, bukan Engkau membiarkan kami sendiri, tetapi kami justru melihat kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Kami belajar bagaimana menyelesaikan tugas sampai akhir. Kami belajar bagaimana mempercayakan banyak hal untuk orang-orang yang sudah dapat kami percaya. Dan kami belajar bagaimana kami tidak sendiri karena Tuhan bersama dengan kami. Dan biarkan ini menjadi sukacita kami, bahwa Engkau menjadi Allah yang memberikan contoh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati acara kami hari ini, berkati kami semua, dan biarkan hari ini boleh menjadi bagian di mana kami tahu bahwa Tuhan Engkau mengasihi kami, Engkau mendampingi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Ade untuk firman Tuhannya. Nah Bapak Ibu, selanjutnya untuk acara ini bagaimana ya? Kita memuji Tuhan sudah, mendengarkan firman Tuhan sudah. Makan dulu aja, sambil nanti membicarakan hal-hal yang lain ya, atau selanjutnya bagaimana. Oke, kalau begitu terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo.